Hujan-hujan makan sekoteng, lebih enak pakai roti. Penontonku yang cantik dan ganteng, kelas bahasa Indonesia udah dimulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, apa kabar pelajar Indonesia? Tentu sangat luar biasa, bukan? Kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang teks laporan hasil observasi. Ada apa saja di dalamnya? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Anak-anakku semuanya, berkaitan dengan pandemi virus corona yang sedang melanda Indonesia saat ini, pasti ada beberapa keingintahuan yang muncul di benak kita. Beberapa hal yang berhubungan dengan pandemi virus corona. Misalnya, ada pertanyaan yang muncul ketika kita menghadapi virus corona. Bagaimana ciri-ciri orang yang terinfeksi virus corona? Lalu kita juga pasti ingin tahu berapa jumlah pasien yang terinfeksi virus corona di Indonesia. Karena untuk berjaga-jaga, kita juga penasaran daerah mana saja sih yang jumlah pasiennya terbanyak. Nah, anak-anakku semuanya, pertanyaan-pertanyaan itu dapat dijawab melalui sebuah pengamatan atau observasi. Nah, dalam hal ini kita perlu adanya laporan hasil observasi atau teks laporan hasil observasi agar kita tahu hasil pengamatan. Hasilnya apa yang didapat dari pengamatan tersebut. Nanti bisa menjawab bagaimana ciri-ciri orang yang terinfeksi virus corona, jumlah pasien yang terinfeksi virus corona itu berapa di Indonesia, lalu daerah mana yang jumlah pasiennya terbanyak di Indonesia. Nah, sebelum kita mengetahui pengertian dari teks laporan hasil observasi, maka kita ketahui terlebih dahulu apa yang dinamakan observasi. Nah, menurut Kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata observasi diartikan sebagai peninjauan secara cermat atau kegiatan mengamati dengan sungguh-sungguh. Nah, maka dari kata tersebut, pengertian teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Kata kunci kali ini adalah, diingat baik-baik ya, hasil pengamatan secara langsung. Ibu ulangi sekali lagi, kata kunci pada teks laporan hasil observasi adalah hasil pengamatan secara langsung. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari teks laporan hasil observasi, lalu apa ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi atau yang biasa kita singkat teks LHO? Ciri-ciri teks laporan hasil observasi yang pertama adalah objektif. Yakni maksudnya adalah objek yang dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal dan menggambarkan secara umum sesuai fakta tanpa adanya opini penulis. Maksudnya adalah yang dilaporkan tidak dibenarkan untuk memihak kepada orang atau pihak tertentu. Jadi dijelaskan secara umum.
Tidak boleh memihak salah satu pihak. Ciri yang selanjutnya adalah fakta. Teks laporan hasil observasi ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Yakni, penulis harus memberikan hasil peninjauan atau pengamatan berdasarkan data yang sebenarnya dalam kehidupan nyata, bukan hasil karangan, hayalan, imajinasi, atau hanya angan-angan penulis. Jadi yang ditulis sesuai fakta, nyata. Lalu ciri-ciri yang selanjutnya adalah khusus. Yakni, penulis harus memberikan hasil peninjauan atau pengamatan secara jelas pada suatu hal atau permasalahan dan tidak membahas hal lain di luar hal atau masalah yang dibahas. Jadi misalnya membahas tentang corona, berarti yang dibahas tentang coronanya. Tidak boleh membahas di luar bab corona. Misalnya membahas tentang burung cendrawasih, berarti bahasnya tentang burung cendrawasih. Tidak boleh membahas tentang burung onta atau campur-campur, ada di situ nanti bahas tentang macan, segala macam, itu tidak boleh. Jadi harus fokus satu. Gitu. Nah, ciri yang selanjutnya adalah jelas dan lengkap. Maksudnya adalah yang disampaikan di dalam teks laporan hasil observasi harus jelas dan terperinci, detail. Bahasa yang digunakan pun mudah dipahami. Jadi tidak bertele-tele. Harus jelas, lengkap, dan padat. Nah, anak-anakku, demikianlah penjelasan tentang pengertian dan ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dah!